Hello, good afternoon everybody. Meet again with me, Mem Fasya. Today I would like to talking about English lesson. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama ya. Masih di Fasya Undap Channel. Ikuti dengan seksama dan jangan lupa menyiapkan catatan, alat tulis menulis agar materi yang akan disajikan bisa dicerna dan bisa dipelajari dengan baik. Nah, judul kali ini yaitu much and many. Bagaimana keterangan much dan many itu? Nanti kita jelaskan dan kalian bisa saksikan setelah yang satu ini. Tetap di Fasya Undap Channel. Nah, mari kita ikuti penjelasan mengenai penulisan kata many dan much dalam bahasa Inggris. Jadi jika kita akan membuat satu kalimat, menerjemahkan kalimat yang kita maksudkan kata banyak, kita harus melihat kata many atau kata much yang cocok dalam membuat kalimat itu. Karena sama-sama many dan much itu merupakan satu kata yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti banyak. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan kata sehingga menjadi rancu kalimatnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita ingat saja bahwa jika kita menggunakan kata many, itu harus diikuti dengan kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Sedangkan jika kita akan menggunakan kata much, itu harus diikuti dengan kata benda yang tidak dapat dihitung atau disebut juga dalam bahasa Inggris uncountable nouns. Jadi harus diingat bahwa jika kita menggunakan kata many, itu harus digabungkan dengan kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan much itu harus digabungkan dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk lebih jelasnya, mari kita bikin satu kalimat. Terdapat banyak gula di dalam kotak. Apakah kita harus menggunakan kata much atau kata many? Tentunya kita harus menggunakan kata much karena gula itu merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kalimatnya akan menjadi there are so much sugar in the box. Contoh lain dari uncountable nouns atau kata-kata benda yang tidak bisa dihitung seperti milk, rice, coffee, oil, ink, shampoo, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang kata many, itu harus dipadankan dengan kata benda yang dapat dihitung. Jadi many plus countable nouns atau many ditambah atau digabungkan dengan kata-kata benda yang dapat dihitung. Contoh kata-kata benda yang dapat dihitung seperti table, chair, cupboard, student, teacher, people. Untuk jelasnya, mari kita buat dalam satu kalimat. Terdapat banyak meja di dalam ruangan kelas. Nah, jadi terjemahannya, there are many tables in the class. Perhatikan kata table harus ditambahkan s untuk menyatakan bahwa kata benda tersebut itu jamak, jadi lebih dari satu. Khusus untuk penggunaan kata many, kata bendanya harus ditambahkan s. Tapi kalau kata much, kata bendanya karena merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung, itu tidak boleh ditambahkan s. Berikut contoh lainnya. Terdapat banyak bunga di dalam kamar. Terjemahannya, there are many flowers in the bedroom. Perhatikan kata flowers, itu harus ditambahkan s karena yang kita maksudkan bunga-bunga. Bunga lebih dari satu. Jadi flower itu harus ditambahkan s agar kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksudkan bunga dalam bentuk jamak. Jamak atau plural.
Nah, demikian kita telah mempelajari penggunaan kata much dan kata many. Jadi kesimpulannya, jika kita mau menggunakan kata many, itu harus diikuti dengan kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan kalau kita mau menggunakan kata much, itu harus diikuti dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah guys, demikian tadi kita sudah belajar bersama tentang penggunaan many dan much. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai penempatannya terputar atau terbalik. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Dan bagi Anda yang baru pertama kali muncul di channel ini, silakan tekan tanda subscribe. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman Anda, silakan share ke semua media sosialmu. Demikian dari saya, Memfasya, undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi next week dengan materi dan judul yang berbeda. Sampai jumpa. Thank you for watching.